Baik, kita lanjutkan. Kemuliaan umat Rasul yang berikutnya yaitu fadlul adzan wa syaraful muadzinin. Keutamaan adzan dan kemuliaan orang-orang yang adzan. Makanya ulama berselisih pendapat, lebih mulia imam apa muadzin? Itu dia. Nanti ada yang mengatakan lebih utama muadzin. Ada yang mengatakan lebih utama imam. Nah, gitu. Tapi kalau di Duri kayaknya lebih utama imam dari muadzin. Makanya ada juga satu tempat dia dapat imam tuh langsung azan dia. Kan dia mengambil seluruh keutamaannya kan. Iya. Iya. Dan dia sholat dia imam. Iya. Itu lengkap ya sama dia semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min syarafil ummatil muhammadiyah, termasuk bahagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, ya, umat yang dinisbahkan kepada Rasulullah, annallah, bahwasanya Allah ikhtassaha bil adzan, mengkhususkan ini umat dengan adzan. Nah, untuk mengumpulkan orang beribadah kita tuh khusus adzan. Kalau umat terdahulu dengan kode alam kan, dengan kode kan, nah, dengan trompet, dengan lonceng gitu kan. Kalau kita nggak, dengan adzan. Sebelum adzan jolah dulu kan itu Pak. Nah, ajak lu ketok pintu dari rumah ke rumah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ya kan? Suruh orang salat. Itu. Wa qad jaa'a fi fadlihi wa fadlil muadzinin. Benar-benar telah datang tentang keutamaan adzan dan keutamaan orang-orang yang adzan. Apa? Ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Tubayyinu syarafahum, yang menjelaskan kemuliaan mereka. Wa ma ikhtassahumullahu ta'ala bihi, dan hadis-hadis yang Allah khususkan mereka dengannya, dan apa yang Allah khususkan mereka dengannya, mimma naqiba wa mazaya, dari berbagai keistimewaan dan kelebihan-kelebihan. Mana dia keutamaan, Pak? Faminha, di antaranya, annal muadzin yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adzan. Muadzin itu akan bersaksi untuknya semua yang mendengar suaranya ketika adzan. Nah, itu. Jadi misalnya dia adzan suaranya 1 kilo gitu kan. Kalau sekarang suaranya di live kan di Facebook kan, gitu kan. Nah, seluruh dunia dengar. Nah, itu. Jadi apapun yang mendengar itu bersaksi pada hari kiamat untuknya. Nah, itu dia. Makanya lebih utama muadzin dari imam. Nah, gitu. Banyak saksi, banyak bersaksi gitu. Kalau imam sering nanggung kesalahan makmum kan. Nah, al-imam dhamin. Misalnya imamnya lupa mandi wajib kan, itu kan. Salat dia. Selesai sampai rumah baru teringat belum mandi wajib. Makmum tidak, imam wajib mengulang salat, tapi makmum tidak perlu mengulang. Dan imam tidak perlu memberitahu makmum. Kenapa? Karena yang menanggungnya imam. Gitu. Kenapa dia tak mandi wajib? Itu ya. Itu. Apalagi pengantin baru. Itu. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang dalam hadis an Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yasma'u mada sautil muadzin. Nah, tidaklah mendengar jangkauan suara muadzin siapa? Jin, jinnun wala insun wala syai'un. Kalau syai' ini berarti sesuatu. Apa yang dikatakan sesuatu? Nah, ya semua sesuatu,
dengar semua. Nah, apa saja itu sesuatu kan, itu kan? Illa Pohon, tanah, angin, ya kan? Asyhadu la yaumil qiyamah. Ai illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Nah, bersaksi. Syukur juga Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Semua yang basah dan yang kering bersaksi. Nah, apa yang basah kan? Apa yang kering? Bersaksi. Yang kedua, wa minha anna lil adhan fadlan khafiyan. Adzan itu punya keutamaan tersembunyi. La ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah saja. Nah, kalau imam belum tentu kan itu kan? Apa dia? Kata Rasul, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal." Kalaulah manusia itu mengetahui sesuatu yang ada dalam adzan dan pada shaf pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan illa ayyastahimu, kecuali mereka melakukan undian. Jadi supaya bisa adzan itu harus berundi dulu. Ya kan? Supaya bisa di shaf pertama itu harus undian dulu. Lastahamu alaih, benar-benar mereka akan berundi atasnya. Atas adzan tadi. Istilahnya sud dulu kan? Nah, sud dulu pakai jari kan itu. Siapa yang menang adzan kan itu. Pokoknya undian lah gini kan. Wal muradu bin nida, maksud nida di situ apa? Adzan. Nah gitu. Dan wa qauluhu istahamu itu iqtara'u, memilih secara undian. Wa ma'nahu, maknanya apa? Annahum, bahwasanya mereka tu law alimu fadilatal adzan, kalau mereka tahu keutamaan adzan, wa qadraha, kedudukan adzan, wa 'azima jazaihi, keagungan balasan adzan, thumma lam yajidu tariqan, mereka tak dapat jalan, yuhassiluna lahu, yang mereka itu mencapai apa yang disebutkan tadi. Kenapa enggak punya jalan untuk bisa adzan? Lidaiqi alwaqti an adzan ba'da adzan, karena sempitnya jarak waktu dari satu adzan ke adzan yang lain. Maksudnya keterbatasan waktu adzan, gitu kan? Au likaunihi la yu'adzinu lil masjid illa wahidun, atau kondisinya itu ya, kondisi adzan itu tidaklah di masjid itu yang mengumandangkan adzan kecuali satu orang saja. Enggak ada orang adzan sekali dua, Pak. Kan itu kan? Kalau sholat 5 waktu. Kecuali dulu di Mekah Jumat adzannya secara beramai-ramai, gitu kan? Beberapa orang mengumandangkan adzan secara bersama-sama, gitu kan? Masjid Nabawi. Kalau tempat kita kan enggak, gitu kan? Mungkin jadi adzan di atas dulu, saya di bawah. Kalau sempat di masjid kita tuh bid'ah kan itu kan? Kayu dulu di atas. Iya. Ya. Wangi-wangian tuh. Bid'ah katanya kan? Bid'ah dolalah kan itu kan? Kemenyan. Iya, haram kan Wangi-wangian. Ya supaya wangi lah, Pak. Iya, Supaya wangi. kita sini kan itu banyak orang aneh kan. Iya, Apa kita pakai gelas ini? itu. Lupa kan. Yang aneh tuh perlu dihidupkan lagi ya, itu. Yang aneh-aneh tuh perlu dibiasakan ya kan? Ah, itu ya gula. Wah, Wah, ya. Bisa dibeli online tuh. banyak sih. Kalau nggak pakai dupa langsung. Kalau memang itu apa, kenapa tidak kita bikin aja? Ah, iya. Biar kita setiap ngaji ada itu kan. Iya. Biar malaikat datang ya kan? Online. Beli setiap ngaji bakar. Oke. Jadi karena cuma satu orang yang adzan, supaya dia bisa adzan, laqtara'u fi tahsili. Maka dia akan berusaha mengundi itu supaya bisa dapat. Ikut. Ya. Undian. Kenapa? Ada keutamaan tersembunyi dalam adzan. Nah, gitu. Kenapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik seruan. Nah, gitu. An raf'as saut bil adzan, sesungguhnya meninggikan suara dengan adzan,
litahsili thawabillahi, untuk mendapatkan pahala Allah, wa syahadati kulli syai' bitauhid lil muadzin, dan persaksian segala sesuatu dengan ketauhidan untuk orang yang azan itu amrun mahbubun, satu perkara yang disukai. Yastahiqu, berhak, ayyuqatila alaihin nasu bisuyuf. Artinya berhak apa? Berhak berkelahi, ya. Berhak akan berkelahinya manusia atas perkara tersebut dengan pedang. Boleh orang tuh Saking ininya ya. apa Fadilatnya itu kan. apa namanya itu? Yuqatil, berperang-perangan. Berhak orang itu berkelahi menggunakan pedang supaya bisa azan. Boleh. Ah, gitu. Saking maksudnya Boleh. saking besar ininya ya. Iya. Samdik masjid Iya. Itu dia. Saking Boleh. ininya ya, saking luar Iya. biasanya kan gitu kan. itu kan nggak ada tahu orang tuh. Iya. Tapi kalau ini kan Nah, itu. Jadi hadisnya itu lau ya'lamun nasu ma fit ta'dzin. Kalau manusia itu tahu apa yang ada dalam mengumandangkan azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, maka mereka akan saling duel. Apa namanya? Berkelahi. Iya, berkelahi, bertarung. Nah, bertarung untuk bisa azan itu dengan pedang. Nah, Sekarang itu kalau diapakan berkelahinya bayar bisa juga ya, banyak anak. Oh, aku bayar. itu tadi di atas, Pak. Nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 2 tadi, nomor 3. Nomor 2. Oh, iya. Kalau ini khusus nomor 3 fisik. Oh, itu. Nah, cuma ada catatannya, Pak. Ya, Kalau gini, halangi dia biar aku yang iya, iya. kasih dia. Luar biasa ini ya. La hasala niza'un syarif. Yaitu benar-benar terjadi pertikaian yang mulia. Jadi bertikai untuk bisa azan itu mulia. Wa tuqatilun basit, perkelahian yang kecil. Ala nasri wal fauzi fil munaqasatil al khairiyah, di atas atau untuk pertolongan atau dan keberuntungan dalam perlombaan kebaikan. Ah, cuma ini ada catatannya, wa hadza mim babit targhib. Wa hadza mim babit targhib. Ini dipandang dari sisi motivasi. Motivasi untuk Nah, kalau dia bukan dari sisi motivasi al khairiyah tadi, wa illa fa innal muqatalata la tajuz. Kalau bukan dari sisi motivasi al khairiyah, berlomba-lomba untuk bisa mencapai kebaikan akhirat, maka bertarung tadi itu tak boleh. Nah, tak boleh. Walaupun untuk adzan. Nah, ini job awak diambil nih katanya kan. jalan. Nah, jadi mempertahankan job tuh dia adzan, berduel. Ah, itu tak boleh. Jalan ini kan itu kan. Jalan. Tapi kalau motivasinya akhirat boleh berduel. Nah, duelnya mulia. Nah, itu dia. apa yang berantem soalnya mau azan aku mau azan ya kan. Nah, tapi motivasinya beda. Kita geng, job awak itu. Nah, itu dia. Jadi harus betul-betul niatnya itu kan itu. Bal, bahkan al khilafu ala dzalik la yajuz, bahkan berselisih di atas azan, motivasinya bukan untuk motivasi akhirat, itu tak boleh. Nah, itu dia. Wa minha, dan diantaranya lagi, annal muadzin ma'ahu rahmatullahi wa aunuh, bersamanya itu ada rahmat Allah dan pertolongan Allah. Wa musa'adatuhu wa ihsanuh, ada bantuan Allah dan ihsannya Allah. Nah, ini biasa Ustaz Napis nih sering berebut azan kan sama Pirli kan. Tapi kalau request bisa itu ya. Boleh. Pokoknya gini lah. Sana pis mau ya kan. Ini kan awak sana ya, besok aku aja dan Nah, boleh. Gampang lah kalau kan. Cuma jangan lambat datang, Pak. Mau lagi azan dia. Ya, awak Bagi dia azan dia. Wa fi ayyi makanin sara wa wasala tuhitu bihi rahmatullah. Jadi pada tempat manapun si muadzin itu berjalan sampai
maka rahmat Allah akan menyelimutinya. Allah. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Bantuan Allah itu di atas kepalanya muadzin. Jadi jangan ganggu muadzin, Pak. Wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balagha. Dan bahwasanya si muadzin benar-benar diampuni untuknya jangkauan suaranya dimanapun suara itu sampai. Nah, jadi ini baru berapa nih, Pak? Baru 6 keutamaan adzan. Nah, masih banyak lagi nih. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.